Ya, terima kasih masih bersama kami pemirsa. Tapi saya pengen tanya sesuatu nih ke Iqbal. Silakan. Kamu suka martabak nggak? Suka banget. Suka banget ya? Semua jenis martabak. Yang telur atau Yang telur suka, manis? yang manis suka, ya kan? Yang isi keju suka, kacang suka, macam-macam lah pokoknya. Macam-macam ya? Pokoknya yang kearifan lokal. Ya biasanya kan kalau misalnya martabak manis itu kan ada martabak tadi keju, Ya. coklat, kacang. Namun ada nih sejumlah orang yang berinovasi membuat martabak dengan cita rasa yang tidak biasa. Tidak biasa. Martabak inovatif ini membuat dagangan mereka laku. Nah, pemirsa kita akan lihat seperti apa sih dan seinovatif apa martabak kreasi mereka. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi ya. Anda tentu mengenal penganan yang bernama martabak. Penganan ini dikenal mulai dari Sabang sampai Merauke. Walau tidak di semua daerah namanya martabak. Di Sumatera Utara misalnya, martabak biasa disebut sebagai kue terang bulan. Nah, sekarang saya ada di Sabang. Sabang Nangro Aceh Darussalam? Oh, bukan. Saya ada di Jalan Sabang, satu kawasan yang penuh dengan hidangan dan kuliner yang terkenal di Jakarta Pusat. Saya berada di sebuah kafe yang bernama The Marco. Kenapa The Marco? Karena kedai ini menyajikan martabak dan kopi. Kalau disingkat jadi The Marco. Halo, selamat datang. Kita langsung ke dapur ya. Nah, The Marco ini adalah satu usaha yang dikelola oleh Mbak Ira, Mbak Ika, dan ada satu lagi namanya Mas Budiono. Mereka ini sudah 1,5 tahun ya menekuni usaha menjual martabak. Naik kelas. Yang naik kelas ya. Dalam kafe ya. Dalam kafe. Kita lihat yuk. Martabak yang naik kelas yang dimaksud oleh pendiri kafe ini adalah martabak tak lagi dijual di pinggir jalan, tapi di kafe dengan suasana yang lebih nyaman. Rasanya pun berbeda dari martabak pada umumnya. Ada yang manis, ada pula yang gurih. Salah satunya martabak ice cheese berry, juga martabak mie. Adonan untuk membuat kulit martabak mereka pelajari dari pedagang martabak yang sudah lebih dulu ada. Tanya partner saya tadi yang Ika, dia memang ini juga tadinya sempat belajar privat lah sama martabak ke pinggir jalan gitu ya. Nanti dari situ kan dia dapat resepnya sedikit gitu. Udah gitu kita sempat hire juga chef dari restoran, chef profesional. Tapi kendalanya adalah si chef itu sendiri dia bilang mau sewa chef dari manapun gitu pasti nggak ada yang bisa martabak gitu karena martabak itu kan sebenarnya makanan pinggir jalan bukan makanan restoran atau kafe. Namun Ira dan kawan-kawannya tidak patah semangat. Mereka terus mengembangkan martabak kreasi mereka, termasuk martabak rasa pizza. Keunikan dari martabak ini adalah ukurannya jauh lebih kecil daripada martabak biasa. Kini jeripaya Ira, Ika, dan Budiono tidak sia-sia. Usaha martabak mereka terus berkembang. Rasanya gimana? Ini parah banget, enak nggak lebay. Dibandingkan dengan martabak-martabak yang lain bagaimana? Kalau martabak lain kan biasa ya, udah kayak keju, udah kayak coklat, kacang. Kalau ini lebih unik. Ukurannya pas, nggak terlalu gede untuk sendiri. Biasanya kan kalau martabak untuk rame-rame. Kalau kita untuk makan sendiri, pas segini. Pengelola kafe martabak dan kopi ini memperkirakan usaha mereka akan balik modal dalam 2 hingga 3 tahun. Ini dia paket yang sangat sempurna. Martabak dan kopi. Nah, kopi ini namanya Ice Strawberry Coffee. Saya akan coba ini. Tapi enaknya nggak usah pakai sendok garpu. Variasi martabak yang luar biasa. Ya, dari Jalan Agus Salim atau kawasan Sabang, kita akan beralih ke pusat jajanan yang lainnya, yaitu Jalan Pecenongan. Jalan Pecenongan ini merupakan penghubung antara Jalan Insinyur Juanda ke kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Di sini kita temukan banyak sekali hidangan yang biasanya buka di malam hari. Mulai dari nasi uduk, mulai dari seafood, Chinese food, bahkan lumpia, serta martabak. Martabak Bandung 65A memang bukan satu-satunya pedagang martabak di Jalan Pecenongan, tapi usaha milik Pak Agus ini jauh lebih ramai ketimbang pedagang lainnya.
Anda percaya nggak sih setiap harinya yang mengantri untuk membeli martabak di Martabak Bandung 65A ini begitu banyak. Bahkan mereka rela untuk menunggu sampai berjam-jam. Kita ngobrol dengan pembelinya. Selamat malam, Ibu Eva, ya. Pak. Oke. Ibu Eva, sudah sejak jam berapa mengantri? Aku tadi nanti jam 5 ya. Jam 5, padahal bukannya baru jam 6 ya? Iya, jam 6. Nih, punya pengalaman berapa lama menunggu? Pernah 3 jam, menunggu 3 jam. Hari biasa atau weekend? Weekend itu nomor antrian 198. Ratusan loyang martabak laku terjual setiap hari. Dagangan mereka menjadi ekstra laku berkat kreasi martabak yang diberi serutan coklat batangan produk Swiss. Mereka juga menyediakan martabak dengan selai coklat dan selai kacang. Usaha martabak ini sudah digeluti Pak Agus sejak tahun 1970. Itu artinya usaha ini telah berjalan selama 44 tahun. Kunci suksesnya apa sih? Ya, kunci suksesnya yang penting kita jaga kualitas. Ya, kualitasnya juga barang-barangnya harus nomor 1 semua. Ya, jadi diperhatikan terus, adonannya harus diperhatikan. Kalau untuk uji coba rasa baru bagaimana? Setiap berapa lama sekali biasanya mencoba dengan rasa baru? Ya, kalau yang dulu keju kita pertama mengadakan keju pertama tuh dulu. Udah 20 tahun yang lalu keju. Jadi pada pertama keju dari sini. Langsung meledak tuh ada keju. Ini dengan coklat yang asli dari Swiss ini sudah berapa lama? Ya, kira-kira dari Swiss ini baru kira-kira 5-6 bulan lah. Harga martabak manis di sini memang relatif lebih mahal, yakni hingga Rp150.000 per loyang. Ya, dalam 6 bulan terakhir terpantau sedikitnya setiap hari ada 150 pelanggan yang datang membeli. Setiap pelanggan seringkali membeli lebih dari 1 loyang. Jadi, dalam semalam mereka bisa menjual lebih dari 300 porsi. Bila 1 porsi harganya Rp150.000, maka dalam 1 hari, omset usaha ini mencapai Rp45 juta. Jumlah yang tentu saja menggiurkan. Sama menggiurkannya dengan martabak yang mereka jual. Ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Akhirnya. Ya, dari pebisnis martabak ini kita bisa belajar bahwa kalau kita ingin membuka usaha, kita harus berani melakukan inovasi. Selain itu, kita harus bisa mempertahankan kualitas. Bagaimana? Di tahun 2014 ini, Anda masih ingin menjadi karyawan atau Anda ingin punya bisnis? Dari Jakarta, Iwan Harini dan Harinta Kurniawan melaporkan. Jadi gimana? Pengen jadi karyawan atau mau bikin bisnis yang lain? Seperti Kalau- martabak tadi. Gimana Betul. Hariadi tuh enaknya Satu. jalan-jalan dapat martabak gratis, Iya, pasti gratis. kemana-mana nih. Terus Saya kita nggak tahu kebagian tujuan kan ya. dia, liputan supaya dapat makan gratis. Yang jelas tapi inspiratif sekali, mudah-mudahan Betul. bisa menginspirasi kita semua. Jadi cabut ya. Jadi, Cabut apanya? Jadi pengusaha Kamu ya. gimana? Ya. Ya, pemirsa, dunia broadcasting atau penyiaran kini semakin dilirik banyak orang. Selain masa depan yang menjanjikan, juga Oh, membuka iya? peluang bagi tenaga-tenaga muda untuk Nah, berkarya. ini dia. Pastikan Anda tetap bersama kami seputar Indonesia pagi akhir pekan segera kembali sesaat lagi.